karena baginya memahami adalah tugas yang tak pernah selesai. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Kali ini saya akan melanjutkan kajian sebelumnya tentang hermeneutik. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan Schleiermacher, pokok pemikiran Schleiermacher ya. Sebelum itu saya ingin menyampaikan sekelumit tentang latar belakang Schleiermacher, karena dari sini kita akan bisa memulai memahami apa yang dia sebut sebagai interpretasi gramatik atau kemudian interpretasi psikologis. Oke, nama lengkapnya adalah Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher, lahir 21 November 1768 di Breslau, Silesia yang sekarang masuk wilayah Polandia. Ia adalah bapak hermeneutik modern. Tokoh ini dibesarkan dari keluarga Protestan yang kelak dipersiapkan untuk memimpin jamaah Protestan ya. Orang tuanya memberi pendidikan yang baik, sementara dia sendiri menunjukkan bakatnya yang unik sebagai pengkhotbah, sehingga dikirim di sebuah seminari. Seminari ini ialah sebuah lembaga pendidikan bagi calon pendeta ya. Dia dikirim di sebuah seminari di Berby atau LB. Di sanalah Schleiermacher berkenalan dengan kepustakaan ilmiah dan filosofis serta roman-roman non-religius. Jadi sebelumnya latar belakangnya itu adalah latar belakang yang religius sekali. Ketika sampai di Berby, di seminari itu, tempat pendidikan pengkhotbah, dia berkenalan dengan perpustakaan yang ilmiah ya, yang non-religius. Antara lain yang mempengaruhinya adalah karya-karya Johann Wolfgang von Goethe, sehingga dia mulai bimbang untuk menjadi pengkhotbah atau ilmuwan. Jadi kebimbangannya mulai terasa ketika dia membaca buku-buku ilmiah. Demi menjawab kebimbangannya, dia pun memutuskan untuk studi filsafat, teologi, dan filologi di Universitas Halle. Di sanalah dia bersentuhan dengan karya-karya filsafat kritis Immanuel Kant. Lah, bertambah lagi itu kan. Setelah membaca buku Bude, kemudian bertemu dengan buku-buku kritis Immanuel Kant. Jadi bertambah skeptis pada akhirnya dia. Di Berlin, Schleiermacher berkenalan dengan kalangan cendekiawan dan sastrawan romantik. Jadi perjalanan Schleiermacher ini unik ya. Dari orang yang religius, kemudian bertemu dengan ya tokoh-tokoh filsafat. Kemudian seperti ini di Berlin dia bertemu dengan cendekiawan, sastrawan romantik seperti keluarga von Humboldt, Rahel Varhagen, Doru David, dan khususnya filsuf Friedrich Schlegel yang mendorongnya untuk menerjemahkan dialog-dialog Plato. Pengaruh romantik inilah yang membawa minatnya kepada hermeneutik. Apa sih romantisme itu? Romantisme ialah gerakan kritis ya, terhadap pencerahan abad ke-18. Para pemikirnya melihat kemajuan-kemajuan peradaban kapitalis yang dianggap tidak memanusiakan manusia. Ada beberapa macam romantisme sebenarnya, namun pada umumnya sama dalam hal kerinduan mereka pada keseluruhan organis, yaitu menyatu dengan alunan melodi alam ya. Yang kemudian semua itu lenyap karena modernisasi.
Nah, di sini kita lihat ada beberapa pengaruh di awal-awal Schleiermacher bersentuhan dengan filsafat. Pertama, latar belakangnya sendiri sebagai orang yang religius, kemudian bersentuhan dengan buku-buku ilmiah dan filsafat kritisnya Immanuel Kant, kemudian ketemu dengan romantisme dan eh, ketemu juga dengan apa namanya lawan dari romantisme itu modernisasi. Jadi hal-hal inilah yang nanti membentuk beliau. Dari pengaruh romantisme tersebut, Schleiermacher juga bisa digolongkan ke dalam filsafat agama, dan itu terbukti dalam kritiknya terhadap pendapat Immanuel Kant dan Hegel. Menurut dia, Kant telah menyempitkan makna agama pada moralitas, sementara Hegel menyaring agama sebagai persoalan rasionalitas. Namun bagi Schleiermacher, agama adalah perasaan ketergantungan mutlak di hadapan alam semesta. Simbol-simbol atau ritus-ritus dalam agama tidak lain adalah ungkapan perasaan religius tersebut ya. Schleiermacher lebih dikenal sebagai seorang teolog dan pengkhotbah ketimbang seorang filsuf. Meskipun demikian, kesibukannya dengan hermeneutik mewarnai karir intelektualnya sejak dia mengajar di Halle pada tahun 1805 sampai pada kematiannya. Karya-karya tentang hermeneutik tersebut tersebar ya dalam sketsa-sketsa, aforisme-aforisme dan catatan-catatan kuliah. Orang bisa menilai bahwa Schleiermacher sangat enggan untuk menerbitkan karya-karyanya karena dia seorang hermeneutikus sejati yang tidak pernah puas dengan isi tulisannya sendiri. Karena baginya memahami adalah tugas yang tak pernah selesai. Itu. Nah, namun pada akhirnya kumpulan-kumpulan tulisannya kemudian diterbitkan pada tahun 1838, yaitu setelah 4 tahun kematiannya pada 6 Februari 1834. Beliau menikmati ya. Kumpulan karyanya diberi judul Hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das New Testament. Kira-kira artinya begini, hermeneutik dan kritik dengan hubungan khusus dengan perjanjian baru. Lewat terbitan kumpulan karya-karyanya inilah ya yang kemudian orang lain mengenal Schleiermacher sebagai hermeneutikus. Dan banyak juga kemudian ada komentar-komentar seperti dari Gadamer. Dia melihat bahwa hermeneutik Schleiermacher itu lebih cenderung kepada psikologis. Namun berbeda dengan filsuf lainnya ya, justru melihat ada warna lain dari filsafatnya hermeneutiknya Schleiermacher. Ya kira-kira begitu kisah singkat yang juga mungkin bisa menjadi dasar kita untuk mempelajari hermeneutik Schleiermacher.